100円ください。お金いるの? Oke, selamat datang kembali di pembahasan light novel Mahoka Koko no Retosei. Di video kali ini, kita akan membahas volume 20 atau Southern Sea Riot Arc. Sebenarnya, volume 20 ini merupakan side story dari series light novel Mahoka, sama seperti volume 5, volume 13.5, movie Mahoka, dan lain sebagainya. Jadi, apa yang terjadi di volume 20 ini gak akan memberikan pengaruh besar pada cerita utama di light novel Mahoka sendiri. Tapi, saya rasa meskipun volume 20 ini dibilang gak berpengaruh dengan cerita utama, bakalan sayang banget kalau kalian lewatin volume 20 ini hanya karena dianggap side story. Ini dikarenakan bahasan, setting, dan suasana pada volume 20 ini jelas berbeda dengan cerita-cerita side story Mahoka yang sebelum-sebelumnya. Misalkan volume 5 aja nih ya. Volume 5 itu merupakan side story yang kental dengan suasana sekolahan, kayak libur musim panas, pemilihan ketua OSIS, dan lain sebagainya. Beda dengan volume 20 ini. Di volume 20 ini, kita diseret ke suasana yang lebih dominan dengan sesuatu yang berbau aksi dan politik. Meskipun unsur-unsur high school-nya masih sedikit tetap ada. Oh iya, untuk volume 20 kali ini, saya kayaknya gak perlu bikin pembahasan per poin seperti biasanya. Karena volume 20 ini membahas satu arc utuh. Dan penyelesaian masalahnya pun pada volume 20 ini selesai di satu volume dan gak berbuntut panjang ke volume-volume selanjutnya. Jadi gak kayak volume-volume sebelumnya ya. Misalnya aja volume 13 gitu. Meskipun volume 13 itu membahas satu arc, yakni arc Steeplechase, tapi permasalahan yang ada di volume 13 itu berbuntut panjang sampai volume 15. Jadi mau gak mau, supaya lebih mudah dipahami, jalan cerita volume 13 itu harus dibuat poin atau dikelompokkan. Jadi sekali lagi, untuk volume 20 ini, saya rasa gak perlu dikelompok-kelompokin atau dibikin poin-poin lah ya. Terus di video kali ini juga, kayaknya kita gak bakal ngebahas aksi Tatsuya dulu dah ya. Tapi di pembahasan video kali ini, kita akan ngebahas tentang pihak yang akan menjadi musuh Tatsuya. Jadi prolog dulu. Dan yang akan menjadi musuh Tatsuya pada volume 20 kali ini adalah Britania, Australia, dan juga para pemberontak dari Aliansi Asia Raya. Dan selain ngebahas identitas para musuh Tatsuya tadi, di video ini kita juga akan ngebahas apa aja rencana jahat mereka sehingga Tatsuya harus mengatasi mereka. Oke, kita akan langsung mulai pembahasan volume 20 ini. Pada pembukaan cerita di volume 20, kita sudah disediain dengan beberapa informasi mengenai Australia. Yang mana, seperti yang udah saya sebutin tadi, Australia ini akan menjadi salah satu musuh Tatsuya pada volume 20 ini. Australia di zamannya Tatsuya ini merupakan negara yang sangat tertutup. Disebut tertutup ini bukan berarti orang-orang dari luar negeri dilarang masuk ke Australia ya, bukan. Tapi disebut tertutup ini dikarenakan pihak Australia ini selalu memberi peraturan dan pemeriksaan bagi orang-orang yang ingin keluar masuk Australia. Dan pemeriksaan dari pihak Australia ini benar-benar sangat ketat sampai ke tingkat seolah-olah kayak bakal ada teroris yang mau masuk Australia gitu ya. Dan pemeriksaan ini gak hanya berlaku buat warga asing doang. Bahkan warga Australia sekalipun yang sekiranya mereka pergi ke luar negeri dan mereka ingin balik ke Australia, mereka juga bakal dapat pemeriksaan yang sama ketatnya gitu. Nah, akibat faktor overcheck inilah banyak turis-turis dari negara lain jadi gak mau mampir ke Australia. Dan orang-orang asli Australia juga gak mau pergi keluar dari negaranya karena faktor overcheck ini. Intinya, poin yang ingin saya sampaikan itu adalah akibat dari peraturan ketat dari Australia ini, ngelihat orang Australia keluyuran di luar negaranya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat langka. Nah, meskipun Australia ini adalah negara tertutup yang seolah-olah judes dengan negara-negara lain,
Mereka ini pastinya gak bisa mungkirilah ya bahwa Australia juga butuh bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Karena yang namanya sebuah negara, kalau pengen maju itu gak bakalan mungkin bisa berdiri sendiri. Kalau sebuah negara pengen maju, pastinya mereka memerlukan bantuan dari negara lain. Apalagi kalau negara itu terkena dampak krisis pasca Perang Dunia Ketiga yang berlangsung selama 20 tahun. Jadi bantuan dari negara lain itu benar-benar jadi sebuah keniscayaan. Setelah Perang Dunia Ketiga yang terjadi di Mahoka Universe itu usai, tolak ukur kemajuan suatu negara itu diukur pada kecanggihan teknologi sihir yang dimiliki oleh suatu negara itu sendiri. Emangnya nuklir udah agak dianggap lagi, Min ya? Nah, pada zamannya Tatsuya ini, penggunaan nuklir untuk kepentingan militer sudah sangat dilarang ya. Baik untuk pembuatan bom, ataupun untuk misalkan dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar alutsista. Itu udah dilarang sama pemerintahan pada zaman Tatsuya. Nah, gara-gara faktor inilah kecanggihan teknologi sihir kini dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan suatu negara, bukan lagi nuklir. Kembali lagi ke pembahasan Australia. Pasca Perang Dunia Ketiga yang terjadi di Mahoka Universe, Australia ini sangat-sangat memerlukan bantuan negara lain di bidang teknologi sihir. Selain dimanfaatkan untuk pertahanan dan keamanan negara, Australia ini sangat butuh teknologi sihir untuk merubah gurun tandus yang tidak produktif menjadi sebuah lahan yang bisa dikultivasi atau diberdayakan. Kita tahu lah ya, Australia ini punya wilayah gurun yang luas banget, dan mereka gak bisa manfaatin itu untuk bercocok tanam. Nah, jika Australia punya teknologi sihir canggih, mereka pastinya akan mampu mengolah gurun mereka yang tandus menjadi tanah yang bisa diberdayakan untuk ketahanan pangan. Dan untungnya, pada zaman Tatsuya, harapan Australia itu semua sudah terrealisasi. Nah, kalau gitu, siapa dong negara yang rela ngebantu Australia? Negara yang bersedia membantu Australia adalah Britania atau Inggris. Yang mana tadi saya sebutin bakal jadi musuh Tatsuya juga. Berkat campur tangan Britania inilah Australia jadi negara yang maju di bidang teknologi sihir. Loh, kenapa kok Britania mau repot-repot bantu Australia gitu? Ini dikarenakan pada saat itu Australia merupakan anggota dari negara persemakmuran Britania atau British Commonwealth. Nah, untuk masalah ini nanti deh lah. Untuk masalah ini saya bakalan bikin video terpisah di masa mendatang. Kalau dibahas semua, nantinya video ini jadi kelas sejarah lagi. Oke, setelah kita sedikit ngebahas tentang profil Australia, sekarang kita akan bahas Australia dari perannya sebagai salah satu musuh Tatsuya pada volume 20 kali ini. Beberapa minggu setelah kasus Jedo Hego selesai, negara Australia kedatangan seorang tamu penting dari negara Britania. Tamu penting ini bernama William McLeod. Si William McLeod ini merupakan salah satu dari 13 Apostles atau salah seorang penyihir tingkat strategis resmi yang diakui dunia milik negara Britania. Kedatangan William McLeod ke Australia ini adalah untuk memberikan sebuah misi rahasia kepada anak buahnya yang ada di Australia. Si William McLeod ini ngasih misi rahasia kepada 2 orang. Yang satu adalah seorang laki-laki berusia 30 tahunan yang bernama James Jeffrey Johnson, bukan Jeffrey ya. Yang satu lagi adalah seorang wanita berusia 29 tahun yang bernama Jasmine William. Kedua orang ini merupakan anggota kemiliteran dari Australia dan mereka berdua berpangkat kapten. Nah, ada yang unik nih dari salah satu anak buahnya si William McLeod, terutama yang namanya si Jasmine William, yang cewek. Si Jasmine William ini, meskipun tadi saya bilang usia aslinya itu 29 tahun, tapi di ilustrasinya kita melihat bahwa penampakan dari si Jasmine ini, baik tubuh maupun wajah, terlihat seperti anak-anak usia 12 tahunan. Keanehan pada tubuh ini merupakan efek samping dari modifikasi gen yang dilakukan oleh William McLeod pada waktu dia sebelum lahir. Jadi lebih jelasnya,
efek samping dari modifikasi gen yang diderita oleh si Jasmine William ini adalah sebuah penyakit yang bernama Reverse Progeria Syndrome. Nah, di dunia ini kan ada penyakit yang namanya Progeria Syndrome nih, yaitu penyakit yang menyebabkan penderitanya mengalami penuaan dini. Jadi walaupun ada manusia yang usianya masih anak-anak, tapi dia udah mengalami penuaan usia dini. Nah, kalau kasusnya si Jasmine William ini, dia ini reverse ya, kebalikannya dari Progeria Syndrome. Jadi, penyakit ini membuat penderitanya seolah-olah berhenti menua, atau lebih tepatnya perkembangan tubuhnya berhenti di usia yang masih belia. Reverse Progeria Syndrome ini, kalau di dunia kita mah disebut juga sebagai Highlander Syndrome. Ini bisa dipastikan ya, soalnya ketika Jasmine mencapai usia 20 tahun, para peneliti dari pihak Britania dan Australia pun sudah memvonis bahwa pertumbuhan tubuh Jasmine sudah sepenuhnya berhenti saat Jasmine masih belia, atau 12 tahunan lah ya. Nah, menurut beberapa sumber yang udah saya cari-cari di internet, biasanya pertumbuhan pada tubuh manusia itu akan berhenti ketika mereka sudah beranjak dewasa gitu. Tubuh laki-laki biasanya berhenti tumbuh pada usia 21 sampai 25 tahun, sedangkan tubuh perempuan, tubuh mereka berhenti tumbuh lebih cepat dari laki-laki, yaitu pada kisaran 18 tahun sampai 21 tahun. Nah, kasusnya si Jasmine ini, pertumbuhan tubuhnya itu sepenuhnya berhenti pada saat usia 11 atau 12 tahunan. Nah, di lain sisi, berkat modifikasi genetika yang dialami oleh Jasmine William ini, kekuatan sihir milik Jasmine ini memang benar-benar hebat ya. Sedari awal, proyek modifikasi genetik yang dilakukan oleh William McLeod ini memang ditujukan untuk menciptakan para penyihir yang mampu mengaktifkan suatu sihir khusus. Sihir ini adalah sihir Ozone Circle. Sihir Ozone Circle ini adalah sihir Area of Effect atau AOE yang mampu menghasilkan gas ozon berkonsentrat tinggi untuk meracuni musuh. Selain itu, sihir ini sangat fleksibel karena bisa diaktifkan di titik mana saja asalkan si pengguna sihir ini mengetahui letak koordinat atau lokasi yang akan dieksekusi. Nah, karena kengerian sihir Ozone Circle inilah, ada 2 orang di dunia, di Mahoka Universe maksudnya, yang dikenal sebagai penyihir tingkat strategis yang mampu menggunakan sihir ini. Yang pertama adalah si William McLeod tadi yang dari Britania. Terus ada juga yang kedua itu yang bernama Carla Smith dari Jerman. Terus kenapa si Jasmine bisa pakai sihir tingkat strategis ini? Padahal dia gak termasuk penyihir strategis. Nah, kembali lagi ke poin pembahasan tadi. Si Jasmine ini kan udah saya bilang dia itu adalah manusia yang sudah dimodifikasi gennya sama si William McLeod sendiri. Namanya juga udah ada William-nya kan. Jadi wajar si Jasmine ini bisa pakai sihir Ozone Circle gitu. Soalnya dia punya gen yang diwarisi atau apa ya? Punya gennya si William McLeod lah ya. Jadi dia pasti bisa menggunakan sihir Ozone Circle. Bahkan dibandingkan dengan si William McLeod sendiri, kemampuan Jasmine untuk mengaktifkan sihir Ozone Circle ini telah diakui lebih hebat daripada si Williamnya sendiri. Terutama di bagian kecepatan aktivasi. Terus kenapa dia gak dianggap sebagai penyihir strategis atuh? Kan dia bisa ngaktifin sihir tingkat strategis. Ya, kasusnya sama kayak Tatsuya sih. Jasmine ini disembunyiin oleh pihak Australia dan Britania untuk dijadiin sebagai kartu as. Apalagi punya tubuh kayak anak kecil kan. Jasmine ini jadi bisa dimanfaatin untuk tugas-tugas kayak mata-mata, penyusupan. Terus dia bisa ngaktifin sihir tingkat strategis lagi. Jadi dengan tubuh mungilnya, si Jasmine ini bisa mengelabui musuh. Terus ada sedikit rahasia juga di balik siapa itu Jasmine William. Tapi saya bakal bahas itu di akhir pembahasan volume 20 ini. Oke, setelah ngebahas pihak Australia, kita juga akan bahas satu lagi musuh Tatsuya, yaitu para pemberontak dari Aliansi Asia Raya. Nah, para pemberontak dari Aliansi Asia Raya ini
adalah orang-orang yang kontra terhadap keputusan pemerintah Aliansi Asia Raya yang menerima perdamaian dengan Jepang pasca tragedi Scorched Halloween. Para pemberontak dari Aliansi Asia Raya ini dipimpin oleh seorang dari kemiliteran berpangkat mayor bernama Daniel Liu dan ajudannya yang berpangkat letnan bernama Bradley Zhang. Untuk saat ini, saya kira informasi perihal para pemberontak dari Aliansi Asia Raya ini sampai sini aja dulu ya, biar kalian nggak nunggu lama masuk ke cerita. Intinya, sekarang para pemberontak ini mau kerjasama dengan Australia karena suatu alasan. Dah, gitu aja lah. Oke, kembali lagi ke pembahasan misi rahasia. Misi rahasia yang akan diberikan oleh si William McCloud kepada Jasmine dan James ini adalah sebuah misi untuk membuat kekacauan atau sabotase pada acara pesta peresmian sebuah pulau buatan yang ada di wilayah Okinawa, Jepang. Sabotase yang dimaksud oleh William di sini itu bisa berarti membunuh salah satu orang terpandang dari Jepang atau menghancurkan pulau itu sendiri. Dan seperti yang udah saya sebutin di awal video, Jasmine dan James ini akan bekerja sama dengan para pemberontak dari Aliansi Asia Raya dalam misi sabotase pulau buatan ini. Di sini juga kalian mungkin akan bertanya-tanya gitu ya. Lah Min, kenapa Australia harus repot-repot nurutin kemauan si William McCloud? Padahal si William ini kan orang Britania, bukan orang Australia asli. Nah, jawabannya itu ya karena tadi si William McCloud ini adalah utusan dari Britania dan dia udah banyak ngebantu Australia dengan berbagai macam teknologi sihir sehingga Australia bisa jadi negara maju seperti sekarang. Jadi mau gak mau, pihak Australia harus menuruti keinginan dari pihak Britania. Terus kalian juga mungkin akan nanya lagi nih, kenapa si William McCloud yang merupakan seorang penyihir strategis dari Britania dengan tega-teganya membuat rencana jahat untuk membuat kekacauan di Jepang? Jawabannya adalah si William McCloud dan orang-orang dari pemerintahan Britania merasa bahwa Jepang ini memiliki kekuatan yang mampu menggoncang keseimbangan dunia. Oleh karena itulah, meskipun pihak Britania ini gak punya masalah sama sekali sama Jepang, pihak Britania yang diwakili oleh William McCloud harus membuat rencana berupa penyabotasean tadi supaya kekuatan Jepang nantinya tidak semakin menjadi-jadi. Lah, emang apa hubungannya sabotase pulau sama kekuatan Jepang? Emangnya di pulau buatan itu ada senjata rahasia milik Jepang gitu? Terus kalau senjata-senjata itu sama pulaunya hancur, Jepang bakal jadi lemah gitu? Jawabannya enggak ya, enggak gitu. Itu pulau buatan biasa. Jepang nggak nyimpen senjata aneh-aneh di sana. Pulau buatan yang dikasih nama Pulau Saikasin itu dibuat untuk keperluan mengekstrak mineral-mineral yang ada di dasar laut. Selain itu, Pulau Saikasin ini dibuat untuk tujuan wisata dan resort juga. Jadi pemerintahan Jepang nggak ada nyimpen-nyimpen senjata aneh-aneh di sana. Lah, terus apa dong efeknya buat Jepang kalau misalkan pulau itu hancur? Efek dari misi sabotase ini gak bakalan ngasih dampak secara langsung kepada kekuatan militer Jepang. Tapi, misi sabotase ini bakalan ngasih dampak dari segi politik yang secara tidak langsung nantinya akan memperlemah kekuatan militer Jepang di masa depan. Penjelasannya gini, kita sedikit flashback dulu nih ke beberapa hari setelah tragedi Scorched Halloween terjadi. Setelah Aliansi Asia Raya dibombardir sama material burst Tatsuya pada bulan Oktober tahun 2095, atau pada hari yang dikenal sebagai Scorched Halloween tadi, pihak pemerintah Jepang langsung melakukan inisiatif untuk mengancam balik pihak Aliansi Asia Raya dengan cara mengirimkan kekuatan militernya bersama dengan salah satu penyihir strategis resmi mereka, yakni Itsuwamiyo, ke wilayah Sasebo. Tindakan pemerintahan Jepang ini juga menjadi sebuah deklarasi bahwa jika Aliansi Asia Raya masih ingin lanjut perang, pihak Jepang pun akan all out buat ngebombardir Aliansi Asia Raya. Ya artinya pihak Jepang kayak ngasih ultimatum gitu ya, lu jual gue borong gitu. Karena Aliansi Asia Raya saat itu udah kehilangan banyak kekuatan, baik itu dari segi pasukan, alutsista, markas angkatan laut, bahkan mereka juga kehilangan penyihir strategis resmi mereka, yaitu Liu Yunde, akibat kelibas habis sama material burst Tatsuya. Aliansi Asia Raya pun mau gak mau harus menyerah kepada Jepang.
Dan akhirnya, mereka bersedia melakukan perdamaian dengan pihak Jepang pada bulan Desember tahun 2095. Akan tetapi, di balik perdamaian antara Jepang dan Aliansi Asia Raya ini, gak semua orang setuju dengan terbentuknya perdamaian antar kedua negara ini. Di pihak Jepang, ada sekelompok orang, baik itu dari kemiliteran maupun pemerintahan, yang mendesak agar pemerintahan Jepang menggempur atau menyerang Aliansi Asia Raya, atau jangan mau diajak damai. Gitulah intinya ya. Kelompok ini ingin pemerintahan Jepang menolak mentah-mentah perdamaian dengan Aliansi Asia Raya. Mereka menganggap bahwa Aliansi Asia Raya ini udah berani-beraninya berbuat kerusakan di Jepang, sehingga menurut mereka Aliansi Asia Raya ini gak berhak sama sekali menerima pengampunan dari pihak Jepang. Nah, orang yang kontra dengan perdamaian antara Jepang dan Aliansi Asia Raya ini gak hanya ada di pihak Jepang aja. Di pihak Aliansi Asia Raya pun juga ada. Meskipun mereka udah tahu bahwa mereka udah kalah dari Jepang, ada orang-orang dari Aliansi Asia Raya yang tetap kekeh mendesak supaya pemerintah Aliansi Asia Raya melanjutkan invasinya ke Jepang. Jadi yang namanya pro dan kontra itu pasti ada lah ya. Nah, tapi pendapat dari orang-orang yang kontra terhadap perdamaian antara Jepang dan Aliansi Asia Raya ini ternyata gak dianggap sama pemerintah mereka masing-masing. Dan perdamaian antara Jepang dan Aliansi Asia Raya pun tetap jalan dan diresmiin pada bulan Desember tahun 2095. Selain itu, Aliansi Asia Raya juga bersedia menerima segala persyaratan dari Jepang sebagai pihak yang kalah pada bulan Maret tahun 2096. Pertanyaannya, apa kelompok yang kontra dengan perdamaian antar dua negara ini bakalan puas dengan keputusan ini? Tentu tidak, Ferguson. Sampai sekarang, orang-orang yang kontra dengan pembentukan perdamaian antara Jepang dan Aliansi Asia Raya ini masih ada. Dan tentunya dendam mereka ini makin hari makin besar. Jadi, suatu saat mereka ini bakal jadi musuh dalam selimut. Dan kembali lagi ke penjelasan misi sabotase tadi. Nah, jika misi sabotase yang direncanain oleh si William McLeod tadi itu berhasil dilaksanakan, apa dampaknya buat Jepang dan apa dampaknya buat Aliansi Asia Raya? Jawabannya, dampak utamanya adalah masyarakat dari Jepang dan Aliansi Asia Raya yang kontra terhadap perdamaian kedua negara ini akan melakukan kekacauan yang berujung pada makar, terutama dari pihak Jepang. Kok bisa sih nyulut kekacauan segede itu? Padahal cuma ngancurin satu pulau doang loh. Bisa aja. Nih ya, misalkan, kalau rencana sabotase itu benar-benar berhasil, baik itu hancurnya pulau atau terbunuhnya salah satu orang penting dari pihak Jepang, dengan canggihnya teknologi yang dimiliki media pada zaman itu, cepat atau lambat masyarakat akan tahu bahwa dalang dari sabotase yang terjadi di pulau buatan itu atau pulau Saikasin adalah ulah dari para pemberontak dari Aliansi Asia Raya yang bersekongkol dengan Australia. Akibatnya, kelompok yang kemarin udah kontra sama pemerintah bakal manfaatin kesempatan ini untuk memanaskan keadaan dan mereka akan berusaha memprovokasi masyarakat. Nah, ini yang dimaksud saya tadi musuh dalam selimut. Jadi nantinya masyarakat yang emang udah punya dendam sama Aliansi Asia Raya terus diprovokasi, sontak dong masyarakat bakal meledak amarahnya. Dan masyarakat nantinya bakal ngedemo pemerintah. Ibaratnya demonya itu sambil ngomong gini, kata gue juga apa, gak usah damai sama Aliansi Asia Raya. Akibatnya mereka makin ngelunjak kan. Udah deh pemerintah, lu sekarang lengser aja. Lu udah gak bisa ngurus negara. Masa nudukin Aliansi Asia Raya yang lagi lemah aja gak bisa? Jadi mungkin kalau bahasa slangnya kayak gitulah. Nah, terus kalau sabotase itu benar-benar berhasil dilakuin, kekacauan yang udah saya gambarin barusan itu 80% bakal terjadi. Soalnya, pada saat itu, pada tahun 2097, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan Tenmaster Clans sedang berada pada titik yang mengkhawatirkan akibat kasus bom di Hakone yang disebabkan oleh si Jedo Heigo. Jadi kalau kekacauan terjadi lagi, bisa benar-benar kolaps ini Jepang. Nah dari sini, kalian mungkin udah bisa nyimpulin ya. Jadi kekacauan yang bakal ditimbulin akibat berhasilnya misi sabotase ini adalah konflik internal di tubuh pemerintahan Jepang. Dan konflik internal ini benar-benar lebih berbahaya daripada agresi dari negara luar.
Soalnya konflik internal ini lambat laun akan membuat persatuan dari masyarakat Jepang hancur. Dan kalau suatu negara persatuannya udah gak ada atau udah hancur, Jepang bakalan dianggap lemah oleh negara-negara lain meski mereka punya Tatsuya sekalipun. Karena orang yang berjuang di garis depan bukan Tatsuya doang kan. Jadi rencana si William McLeod ini benar-benar jahat gitu. Nah, kalau di pihak Aliansi Asia Raya, mereka juga bakal menderita kerugian yang sama kayak Jepang. Cuma mereka lebih pedih. Selain bakalan terjadi konflik internal, pihak Aliansi Asia Raya juga bakal dikecam sama seluruh dunia. Dan mereka akan dianggap sebagai negara teroris karena telah berani-beraninya nyerang negara yang sudah mereka bentuk perjanjian atau perdamaian. Lah kan yang nyerang Jepang itu cuma para pemberontaknya kan? Ya tetap aja, meskipun mereka pemberontak, mereka itu dari Aliansi Asia Raya juga kan? Kalau udah gini, menurut pendapat saya ya, nantinya negara adidaya macam USNA sama New Soviet Union bakalan ikut campur dan sok-sokan mengatasnamakan diri mereka sebagai pembela kebenaran. Nantinya mereka bakal melakukan invasi dengan dalih membasmi sarang teroris. Dan mereka akan seenaknya keluar masuk negara-negara yang diduga ada terorisnya dengan dalih untuk menumpas kejahatan. Dan contoh ini sudah ada di dunia nyata ya. Kayak negara-negara di Timur Tengah. Nah, tapi saya gak bakal bahas lah. Udah, cukup di situ aja. Jadi intinya, rencana sabotase ini benar-benar jahat dan rencana sabotase ini benar-benar bisa membuat kekacauan yang sangat hebat, baik itu bagi Jepang maupun Aliansi Asia Raya. Oleh karena itulah, untuk mengatasi rencana sabotase ini, pihak Jepang dan Aliansi Asia Raya akan bersekutu sementara waktu ya, demi mengatasi masalah ini. Pihak Jepang akan mengandalkan Batalion Sihir Independen 101, dan pihak Aliansi Asia Raya akan mengandalkan Mayor Chen Xiangshan, Lu Gangfu, beserta anak buahnya. Loh Min, kok si Lu Gangfu masih hidup ya? Masih kok kan? Nanti deh saya jelasin di video part 2, biar lebih leluasa gitu ya. Pokoknya dia masih hidup. Oh iya, pihak Jepang sama pihak Aliansi Asia Raya ini masih belum tahu ya bahwa yang mendalangi sabotase ini adalah si William McLeod. Pihak Jepang sama pihak Australia juga masih belum tahu keikut campuran Britania sama Australia pada misi sabotase ini. Untuk saat ini, Jepang sama Aliansi Asia Raya baru mengetahui informasi bahwa yang akan melakukan sabotase itu adalah para pemberontak dari Aliansi Asia Raya doang yang dipimpin oleh Daniel Yu tadi. Tapi pihak Jepang sama Aliansi Asia Raya juga udah menduga bakal ada pihak lain yang bakal ikut campur. Nah, untuk MC kita Tatsuya, dia juga akan ikut serta untuk menghentikan aksi sabotase ini. Pada tanggal 10 Maret tahun 2097, kurang lebih sebulan setelah terbunuhnya Jedo Heigu, Tatsuya sama Miyuki dipanggil oleh Yotsuba Maya ke Gedung Asosiasi Sihir Cabang Kanto. Maksud Maya memanggil Tatsuya dan Miyuki adalah untuk memberikan mereka berdua sebuah misi baru. Dan misi ini tentunya misi rahasia ya. Misi rahasia ini adalah Tatsuya dan Miyuki ditugaskan untuk bekerja sama dengan Batalion Sihir 101 untuk menghentikan teror yang akan dilakukan oleh para pemberontak dari Aliansi Asia Raya. Yang mana para pemberontak itu dicurigai akan melakukan sabotase pada sebuah acara pesta peresmian sebuah pulau buatan yang ada di wilayah Okinawa, Jepang. Selain memberikan misi rahasia perihal pencegahan terjadinya sabotase, Maya juga memberikan misi kepada Tatsuya dan Miyuki untuk menghadiri acara peringatan 5 tahun tragedi yang terjadi di Okinawa. Itu loh tragedi tahun 2092 yang menyebabkan meninggalnya Sakurai Honami. Nah, jadi di sana udah ada peringatan setiap tahunnya. Dan Tatsuya sama Miyuki disuruh Maya untuk hadir sebagai perwakilan dari Ten Master Clans, atau lebih tepatnya perwakilan dari klan Yotsuba. Nah, di sini Maya ini menekankan bahwa Maya tidak akan mengampuni Tatsuya jika Tatsuya gagal pada misi kali ini. Ya, ini wajar aja ya Maya nuntut kayak gini. Toh kita udah tahu betapa bahayanya kalau sampai sabotase ini benar-benar terjadi. Jadi di sini Maya benar-benar nuntut ke Tatsuya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini.
Di video selanjutnya kita akan langsung masuk ke cerita utama. Pokoknya volume 20 ini bakal seru lah ya. Soalnya di volume 20 ini kita akan melihat kejeniusan Tatsuya dalam menghandle semua masalah. Dan dia ngehandle-nya ini sambil santai, bro. Tapi meskipun sambil santai, Tatsuya bisa menghandle semua masalah, bahkan para teroris yang ingin melakukan sabotase itu pun seolah-olah menari di telapak tangan Tatsuya. Jadi silakan dinantikan ya. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Jika ada pertanyaan atau unek-unek, silakan komen-komen di bawah. Siapa tahu saya bisa jawab atau para mastah akan bantu jawab gitu ya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.